Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa belajar lagi, walaupun melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa lebih terdahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masih tetap pembelajaran yang terdahulu, yaitu tentang berita. Yang kemarin saya menjelaskan tentang pengertian sama unsur-unsur berita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Ini yang berwarna biru ini, kita akan membahas meringkas dan menyimpulkan berita. Sebelum saya menjelaskan tentang meringkas dan menyimpulkan berita, mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian berita dan unsur-unsur berita supaya kalian lebih paham lagi atau bisa diingat kembali. Yang pertama, pengertian berita. Pengertian berita, ini bisa kalian baca sendiri karena kemarin ada pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan. Ini saya tambah lagi pengertiannya, yaitu berita adalah suatu laporan atau informasi yang di dalamnya memuat tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa yang bersifatnya aktual atau informasinya terkini dan juga bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, selanjutnya tentang unsur-unsur berita. Unsur berita kemarin sudah saya jelaskan ada dua versi. Yang pertama ada versi Inggris yaitu 5W1H, dan yang versi bahasa Indonesia yaitu Adik Simba, itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tidak lama-lama ya, kalau tentang unsur-unsur berita dan pengertiannya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Yang selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang menyimpulkan atau meringkas isi berita. Di dalam menyimpulkan berita atau di dalam istilahnya kita meringkas suatu berita, yang pertama kita lakukan yaitu membaca atau mendengarkan berita. Jadi sebelum kalian menyimpulkan berita atau meringkas berita, terlebih dahulu kalian harus membaca atau mendengarkan berita dengan seksama. Jadi kalau membaca atau mendengarkan tidak boleh dibuat mainan, supaya apa? Supaya kalian mengerti isi berita tersebut. Yang kedua yaitu menentukan unsur-unsur berita. Nah, di sini juga sangat penting karena di dalam berita itu terdapat unsur-unsur berita. Sudah saya jelaskan di pertemuan pertama yaitu 5W1H atau Adik Simba. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Jadi kalian kalau sudah menemukan unsur-unsur berita ya, ini sudah menemukan unsur-unsur berita, kalian bisa menyimpulkan dari yang apa, terus di mana, terus kapan, itu kalian simpulkan atau kalian tulis supaya jelas. Yang selanjutnya, isi berita dapat ditulis dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita. Jadi kalian bisa menulis berita atau menulis kesimpulan berita ke dalam sebuah paragraf, itu diambil yaitu pokok-pokok pikirannya saja. Kalau tentang misalkan berita tentang kecelakaan, yaitu bisa menulis pokok-pokoknya saja, kapan terjadinya, apa penyebabnya, siapa yang mengalami kecelakaan, itu bisa dibuat kesimpulan. Yang selanjutnya, tanggapan terhadap isi berita. Ini saya jelaskan tanggapan. Tanggapan itu bisa diartikan sambutan terhadap hal
atau peristiwa, atau masalah, atau ucapan, pendapat, atau gagasan. Ya, di dalam tanggapan ini terdapat isi. Bisa kalian sebut sebagai kritik atau komentar. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambah pendapat yang lain. Selanjutnya, tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif. Nah, kalau bersifat objektif ini berarti harus nyata, harus benar-benar kejadian. Itu kalau berita, dan disertai dengan alasan yang logis. Alasan yang logis itu berarti alasannya yang masuk akal, dapat diterima akal pikiran manusia. Nah, untuk selanjutnya akan membahas tentang hal yang perlu ditanggapi. Nah, sebelumnya untuk hal yang perlu ditanggapi bisa kalian buka halaman 10. Nah, di sini halaman 10 itu ada beberapa hal yang bisa kalian pelajari atau bisa kalian baca sendiri supaya kalian bisa paham. Ya, di sini kalau yang saya tayangkan di slide ini, isi berita yang terdiri dari kelengkapan isi, itu ada simpan dan kebenaran berita. Misalnya, isi berita sangat lengkap karena semua unsur berita tergambar dengan jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan baik berupa kalimat dan pilihan kata. Ini contohnya, bahasa yang digunakan sangat jelas karena kalimat yang digunakan efektif dengan menggunakan kata baku sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran. Atau bisa kalian buka di halaman 10 ini ya. Ini bisa kalian lihat. Di situ ada contoh yang A, B, dan C. Di sini contoh A dan B itu merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur berita. Kalau yang C berkaitan dengan aspek bahasanya, mungkin bahasanya kurang jelas atau yang disampaikan informasinya kurang lengkap. Bisa kalian pelajari lagi di halaman 10 ya, dibaca supaya kalian paham. Ini selanjutnya ada aspek tanggapan terhadap berita. Kalau isi atau struktur berita ada yang namanya kebenaran dan kelengkapan. Kalau bahasa berita, penggunaan kalimat dan pilihan kata. Misalkan kalau kalian membaca berita di koran atau mendengar berita, kalau ada istilah yang kurang paham, berarti ada aspek-aspek yang perlu ditanggapi. Ya, misalkan kalau ada bahasa Inggris, berarti penggunaan kalimat atau pilihan katanya kurang tepat karena kalian tidak paham. Berarti aspek-aspek yang perlu ditanggapi ya. Menanggapi berarti kalian yang di sini mengkritisi isi berita atau siaran yang disampaikan oleh orang lain. Dan untuk pembelajaran kali ini, materi yang dapat saya sampaikan yaitu tentang menyimpulkan berita, terus tanggapan terhadap isi berita, dan hal-hal yang perlu ditanggapi. Nah, ini kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan saya, bisa diulang-ulang mendengarkannya atau bisa membaca lagi di halaman 6 sampai halaman 10. Ini supaya kalian lebih jelas lagi. Nah, untuk tugasnya pada pertemuan hari ini, kalau yang kemarin kan kalian sudah mengerjakan kegiatan 1.1 nomor 1 sampai 5, sekarang tugasnya hanya mengumpulkan. Nah, mengumpulkannya bagaimana? Kerjakan di buku tulis. Kalau kalian sudah mengerjakan di buku tulis, tinggal foto, terus upload di Google Classroom kelas 8.
Nanti pekerjaannya saya lihat, ya, kalian kumpulkan, kalian foto, terus diupload di Google Classroom. Ya, mungkin dari saya itu saja. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Semoga pada pertemuan hari ini ada guna dan manfaatnya, terutama bagi saya dan umumnya bagi kalian. Selamat mengerjakan dan selamat mungkin kalau kalian sambil tiduran ya, semoga selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.